Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang gangster yang sedang memukuli seorang penjudi akut bernama Oka atau sebut saja dia Samsudin. Oh, tenan. Selain tukang judi, dia juga merupakan aliansi dari geng lain. Akan tetapi, aksi dua gangster ini dihentikan oleh atasan mereka yang bernama Hesu. Dia adalah salah satu gangster yang paling dihormati di wilayah Guam karena sangat berkarisma seperti Bang Haji Roma Irama dan setiap tindakannya selalu dipikirkan dengan matang. Di sini, Hesu tidak banyak bicara dan dia hanya menatap Samsudin dengan tatapan yang dingin tapi bengis. Namun, hal itu cukup membuat Samsudin ketakutan dan akhirnya berniat untuk mengkhianati aliansanya sendiri yang bernama Yongkang. Dan sebagai informasi, Yongkang adalah salah satu bos gangster yang paling sangar di kota Busan. Akan tetapi, Samsudin meminta agar Hesu mau membantunya dalam menafkahi anaknya. Selain disegani oleh musuh, kepribadian Hesu juga disukai oleh warga sekitar karena dia bukan tipe gangster yang suka memalak ataupun ngutang di warteg. Tidak jarang para warga juga meminta bantuan kepada Hesu terkait masalah yang ada di desa. Contohnya ibu ini yang punya masalah sama PLN. Setelah berbincang dengan warga, Hesu lalu pergi ke hotel milik gengnya. Tapi tak disangka-sangka lantai dasarnya sudah hancur karena diserang oleh anak buah Yongkang. Hesu pun langsung menghadap ke bos besarnya yang bernama Mr. Son. Di sini, Mr. Son terlihat sedang gusar dan panik. Dia menganggap serangan Yongkang itu sebagai pemicu perang antar geng. Melihat bosnya panik, Hesu pun menenangkan Pak Tua agar tidak buru-buru untuk balas dendam. Daripada balas dendam, Hesu memilih untuk bernegosiasi dengan Yongkang. Sebagai anggota kepercayaan, rencana Hesu pun langsung disetujui oleh Mr. Son. Sementara itu, keponakannya yang bernama Doduri justru iri dengki karena pamannya lebih percaya kepada Hesu. Tapi ya mau gimana lagi, Hesu ini memang cocok jadi gangster sejati. Bagaimana tidak, Hesu bahkan berani masuk ke markas Yongkang dengan seorang diri. Padahal di sana sedang ada anggota yang disiksa oleh Yongkang dan situasinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Hesu sama sekali tidak gentar saat melihat anak buah musuh paling cuma nggak kuat sama bau badan mereka aja. Hesu kemudian disambut dengan santuy oleh Yongkang yang terlihat biasa-biasa aja, padahal anak buahnya baru saja merusak hotel milik Mr. Son. Walaupun gengnya belum sebesar yang lain, tetapi dia punya keberanian yang patut diacungi jempol. Singkatnya, di sini Hesu tidak ingin memperbesar masalah. Semua ini hanyalah kesalahpahaman di mana Yongkang menyerang gengnya karena Hesu dianggap ikut campur dalam masalah si Samsudin. Setelah meluruskan masalah penyerangan tadi, tiba-tiba Yongkang membahas tentang bisnis narkoboy. Dia juga ingin mengajak Hesu untuk bekerja sama, di mana dia dan Mr. Son hanya perlu memberi izin untuk pengedaran bubuk magic di wilayahnya. Namun karena Hesu dan gengnya tidak pernah berbisnis narkoboy, alhasil dia sedikit ragu dengan ajakan tersebut. Hesu pun meminta izin kepada Mr. Son untuk menyetujui ajakan dari Yongkang. Akan tetapi Pak Tua melarangnya dengan keras. Karena seperti yang disampaikan oleh BNN cabang Nganjuk, narkoboy itu benda paling berbahaya di dunia dan akhirat. Tapi di sisi lain, Hesu juga dilema karena dia sedang butuh uang yang sangat banyak. Bagaimana tidak, Hesu memiliki utang ratusan juta kepada seorang rentenir bernama Hong. Jadi, mau tak mau, dia harus mendapatkan uang yang lebih banyak. Saat Hong menagih utang, dia memperingatkan Hesu agar tidak keluar dari geng Mr. Son. Kalau dia sampai keluar, maka Hong akan mengambil organ tubuhnya sebagai jaminan utang. Karena selama ini, Hong masih segan karena dia menghormati posisi Hesu di geng tersebut. Padahal aslinya, dia terkenal sebagai rentenir yang sangat sadis seperti ada KM. Beberapa hari kemudian, Hesu mengunjungi salah satu bos gangster bernama Yang Dong yang cukup dekat dengannya. Bisa dibilang, Hesu ini memang gampang akrab dengan siapapun sehingga dia tidak punya banyak masalah dengan geng lain. Di tempatnya Yang Dong, Hesu hanya numpang makan soto kudus sambil berbincang-bincang. Namun di tengah perbincangan, Yang Dong tiba-tiba mengalihkan topik ke arah judi slot. Dia mengatakan kalau bisnis slot mulai marak di Korea dan dia akan cepat kaya kalau mampu menguasai pasar. Yang Dong pun berusaha mengajak Hesu untuk bergabung, tetapi Hesu langsung menolak karena dia masih setia kepada Mr. Son. Padahal kalau dipikir-pikir, Mr. Son adalah orang yang serakah dan Hesu belum tentu akan mewarisi bisnis hotelnya.
Malamnya Hesu mabuk beras kencur di warkop langganannya. Saat dia sedang mabuk, tiba-tiba ada seorang pria berjas yang duduk di sampingnya. Dan ternyata dia adalah teman lama Hesu yang bernama Chuljin, atau sebut saja dia Kim Paijo. Sama dengan Hesu, Paijo juga merupakan seorang gangster. Namun bedanya Paijo jauh lebih sukses dibandingkan dengan Hesu. Oleh karena itu dia ingin mengajak Hesu untuk bergabung dengan gengnya yang bernama Geng Samidi. Waduh, berat nih. Kalau kata Paijo, Hesu terlalu hebat dan percuma jika kemampuannya hanya digunakan untuk mengurus hotel Mr. Son. Tapi karena Hesu sudah mabuk berat, omongan Paijo pun tidak ditanggapi dengan serius. Sepulangnya dari warkop, Hesu menyelinap masuk ke rumah seorang janda bernama Insuk karena Hesu sebenarnya tidak punya rumah tidur. Untungnya Insuk adalah gebetan Hesu, jadi dia tidak perlu takut digerebek warga. Bahkan dua sejoli ini menyempatkan diri untuk pacaran selagi udara pagi sedang dingin-dinginnya. 여긴 세상에 제일 밑바닥인데. Keesokan harinya, anak kandung Insuk yang bernama Ahmi dibebaskan dari penjara. Si botak bengal ini dipenjara gara-gara ketahuan mencuri sendal saat Jumatan di masjid. Tapi sebenarnya Ahmi adalah remaja yang polos dan baik hati. Dia juga sangat mengagumi Hesu yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Sebagai orang yang lebih tua, Hesu pun menasehati Ahmi agar menjauhi dunia kriminal supaya tidak dipenjara lagi. Namun Ahmi justru akan segera bekerja sebagai pengedar miras milik geng Yangdong. Mendengar itu, Hesu pun hanya bisa memperingatkannya agar tidak bertindak macam-macam. 저 양동이 아저씨가 월롱하고 남포동 쪽. 근데 그 월동 포도들이 걔 안 캤나? 니 그 가다가 새끼만 빵에 가서 주디만 들어가. Setelah menasehati Ahmi, Hesu pun kembali ke hotel untuk bekerja. Tapi anehnya di sana ada anak buah Yongkang yang bertingkah mencurigakan. Saat akan diusir petugas, dia malah membrutal dan menikam petugas tersebut. Sontak, Hesu pun langsung menghajar si Jamet sampai pingsan. Gara-gara kejadian ini, Mr. Son mulai serius dalam menghadapi Yongkang. Ia lalu menyuruh Hesu untuk mengacaukan bisnis bubuk magicnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, Hesu pun mengajak Doduri dan satu anak buah untuk mendatangi rumah Samsudin. Tujuannya karena dia ingin membujuk si Jamet agar mau buka mulut tentang tempat penyimpanan narkoboy dan juga buku besar milik geng Yongkang. Dengan buku besar itu, maka Hesu bisa menjebak dan menjebloskannya ke penjara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hesu pun langsung menghabisi Samsudin dengan sangat sadis. Dan ini adalah pertama kalinya Hesu menunjukkan kebrutalannya. Besoknya, Hesu menaruh mayat Samsudin di depan markas Yongkang. Alhasil, bos gangster ini pun ditangkap dan semua asetnya disita oleh polisi korup yang bekerja sama dengan Hesu. Menurut polisi, Yongkang akan dipenjara selama 5 tahun atas tindakan pembunuhan dan pengedaran bubuk magic. Sementara itu, Hesu juga telah mencuri sebagian bubuk magic milik Yongkang. Dia berniat untuk menjualnya demi bisa bayar utang. Di lain pihak, petinggi geng Samidi sedang melakukan rapat dan dipimpin langsung oleh ketua mereka yang tidak lain tidak bukan adalah Mr. Nam atau biasa dipanggil dengan Mr. Nam Samsidi. Samidi, kebetulan dia baru saja mendengar huru-hara antara geng Mr. Son dan Yongkang dan berniat untuk merebut wilayah mereka. Namun, Samidi tidak mau gegabah karena geng Mr. Son juga cukup kuat. Dari kelihatannya, Samidi adalah tipe pemimpin yang tenang tapi membagongkan. Keesokan malamnya, geng Mr. Son mengadakan tahlilan di rumah Samsudin. Padahal mereka adalah dalang dari pembunuhannya. Namun berhubung tidak ada yang tahu, maka ini adalah kesempatan baik untuk memperbaiki citra geng. Pencitraanlah ceritanya. Dan tentu saja Hesu, sang pembunuh juga hadir dalam acara ini. Yang lebih membagongkannya adalah rentenir Hong juga datang ke acara tersebut, tapi untuk menagih utang almarhum, bukan untuk mendoakannya. Kelakuan yang sangat di luar nurul tidak habis pikir. Selain mereka, geng Samidi yang dipimpin langsung oleh Samidi juga turut hadir di sini. Mereka masih terlihat pura-pura baik kepada Mr. Son, padahal sudah berniat untuk menguasai wilayahnya. Sama halnya dengan Paijo yang bersikap baik di depan Hesu. Tapi di balik itu semua, geng Samidi sebenarnya sedang mengawasi gerak-gerik Mr. Son dan Hesu. Bahkan Paijo sudah tahu kalau Hesu adalah orang yang membunuh Samsudin dan juga menjebloskan Yongkang ke penjara. Hesu pun terkejut bukan main karena dia mengira semuanya sudah dilakukan secara diam-diam. Kayak ada cepunya nih. Sejak malam itu, Hesu tidak lagi terlibat dalam pekerjaan geng. Hingga akhirnya Hesu pun menghadap Mr. Son untuk membolos cukup lama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Hesu memutuskan untuk keluar dari geng Mr. Son. Alasannya pun sangat sederhana, di mana Hesu lebih memilih untuk mengelola judi slot bersama Yang Dong. Karena bisnis itu bisa menghasilkan banyak uang. Mendengar itu, Mr. Son sebenarnya sangat ingin menggaplok muka Hesu. Akan tetapi, dia sadar kalau selama ini Hesu sedang butuh banyak uang. Pada akhirnya, dia pun membiarkan Hesu
keluar dengan satu syarat, jika dia berbisnis slot di wilayahnya, maka Mr. Son meminta bagi hasil sebanyak 10%. 하면서 일하면 세금은 10%다. Wah, bukan main orang tua satu ini mau jadi bandar juga. Setelah keluar dari geng, Hesu pun pindah secara permanen ke rumah In-suk. Lagi pula, dia juga berniat untuk menikahi si janda suatu hari nanti. Dan untuk menyambut kepindahannya, In-suk sudah membuat makan malam yang sangat enak. Selain itu, Ahmi juga mengundang pacarnya yang bernama Jenny untuk ikut dalam pesta penyambutan Hesu. Sambil makan-makan, Ahmi bercerita tentang kehebatan Hesu yang pernah menghajar gurunya karena dijelek-jelekan. Singkat cerita, Hesu pun menjalani kehidupan barunya sebagai bos judi slot bersama Yang Dong. Karena bisnisnya semakin sukses, aroma duit pun mulai tercium oleh rentenir Hong. Apalagi utang Hesu masih ada yang belum lunas. Tapi berhubung Hesu sudah menjadi ladang uang, maka Hong pun mengajaknya kerjasama. Dia berjanji akan menghapus sisa utang Hesu asalkan dia boleh berinvestasi di dalam bisnis slotnya. Sebagai bisnismen yang gila cuan, tentu saja Hesu langsung menyepakati kerjasama tersebut. 형 냄새 맡고 찾아올 정도면 야. Dan berkat aliran dana dari Hong, bisnis judi slot pun menjadi semakin merajalela. Hesu berambisi untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar dia bisa pensiun dengan tenang. Oleh karenanya, Hesu dan Yandong pun mulai memperluas wilayah bisnis. Dan kadang-kadang mereka harus menggunakan kekerasan untuk wilayah-wilayah tertentu. Dan dalam hal baku hantam, Hesu mempercayakan Ahmi sebagai pemimpin karena dia jago gelut dan juga sangat brutal. Tapi yang namanya bisnis haram pasti tidak akan bertahan lama. Begitu pula dengan bisnis Hesu dan Yang Dong, pabrik beras kencur mereka diserang oleh anak buah Samidi dan menimbulkan banyak korban, termasuk Ahmi yang tertusuk di bagian perut. Padahal selama ini Hesu tidak pernah mengusik geng Samidi. Melihat bisnisnya hancur, Yang Dong pun tidak tinggal diam dan dia akan menghancurkan bisnis Samidi. Sementara itu, Hesu justru tidak ingin mengambil risiko. Menurutnya, balas dendam hanya akan menjadi bumerang bagi mereka, apalagi geng Samidi adalah salah satu yang paling besar di kota Busan. Berbicara seperti itu, Hesu malah digaplok di depan semua orang. Yang Dong lalu mengatakan kalau dia harus menyerang balik karena geng Samidi telah merendahkan harga dirinya. Yang Dong pun berangkat ke tempat judi milik Samidi, kemudian menyerang semua anak buah musuh yang ada di sana. Dan yang paling gokil adalah Yang Dong nekat membunuh keponakan dari petinggi geng Samidi. Gara-gara kelakuan Yang Dong yang gegabah, pada akhirnya Hesu juga terkena imbasnya dan dia yang harus menjadi penengah. Hesu pun bertemu dengan Paijo dan salah satu petinggi di geng Samidi. Ternyata alasan Samidi menyerang bisnisnya adalah karena mereka mulai terusik dengan bisnis judi slot. Maka dari itu geng Samidi mengajak Hesu untuk berperang dengan geng mereka. Dan kalau mereka tidak mau perang, maka Hesu harus memberikan saham judi slotnya secara cuma-cuma. Hesu pun menolak dengan tegas karena bekerja sama dengan Samidi tidak akan menguntungkan. Jadinya dia lebih memilih untuk berperang saja. Intinya mending mati daripada bisnisnya dikuasai orang lain. Gini nih, gangster sejati memang gokil. 형도가 뭐 탈락하면 내가 뭐 갖다 바쳐야 돼. Tapi sejujurnya Hesu sedikit ragu untuk berperang dengan Samidi CS. Terlebih lagi Paijo berada di geng tersebut dan dia sudah berteman dengannya selama 30 tahun. Walaupun sudah tidak dekat lagi, namun Hesu masih belum tega untuk membunuh temannya sendiri. Dia pun berkonsultasi dengan Mr. Son untuk meminta beberapa nasihat. Sebagai mantan bos, Mr. Son hanya ingin mengingatkan kalau Samidi adalah orang yang sangat licik. Dan sudah pasti Paijo juga diam-diam menghanyutkan karena didikan dari bosnya itu. 너야 협상이 된다고. Dari saran Mr. Son, Hesu pun mulai bergerak lebih dulu. Dia memutuskan untuk mengirim pembunuh untuk menangkap Paijo dan salah satu anak buah Samidi. Keduanya lalu dibawa ke dermaga untuk diinterogasi langsung oleh Hesu. Namun karena yang berguna hanya Paijo, maka anak buah Samidi yang lain langsung dibunuh dan dibuang ke laut. Sementara itu, Paijo berusaha menyadarkan Hesu bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Mr. Son untuk menghancurkan Samidi. Menurut Paijo, semua ini terjadi karena Samidi dan Mr. Son yang saling berebut wilayah. Sedangkan yang akan menjadi korban adalah dirinya dan juga Hesu. Para ketua itu sebenarnya hanya memikirkan kekuasaan. Sebaliknya, Paijo justru peduli kepada Hesu dan berniat akan memberikan wilayah jika gengnya berhasil menang. Hesu pun menjadi percaya kepada Paijo dan akhirnya melepaskan dia lagi. Namun si jamet ini tidak tahu yang namanya balas budi. Dia malah menyusun rencana jahat untuk menghalangi Hesu. Dan rencana tersebut adalah membebaskan Yongkang yang sebelumnya dipenjarakan oleh Hesu. Setelah dibebaskan, Paijo membantu Yongkang untuk merebut kembali pabrik narkoboy miliknya dengan menghabisi antek-antek Mr. Son.
Kemudian Yongkang menyiksa salah satu anak buah Mr. Son. Lalu dengan kejamnya Yongkang memasukkan landak laut ke dalam mulut si jamet sampai berdarah-darah. 이거 한 개 묶고 나면은 가방이 어딘지 생각이 나. 이게 멀리 봐라. 자. Kabar tentang Yongkang pun akhirnya terdengar oleh Hesu. Lalu polisi korup yang pernah membantunya mengatakan kalau Yongkang telah dibantu oleh orang yang sangat berkuasa yang tidak lain tidak bukan adalah Kim Samidi. Alhasil si polisi pun tidak mau ikut campur. Tidak hanya polisi, bahkan Yang Dong juga tidak mau terlibat dalam peperangan ini. Yang berarti Hesu tidak memiliki aliansi lagi dan dia harus menyelesaikan semua masalahnya dengan seorang diri. Dan tanpa sepengetahuan Hesu, ternyata Yang Dong selama ini melakukan kong kali kong dengan Paijo agar bisnis beras kencurnya dibantu oleh pihak Samidi. Dia sudah melaksanakan semua rencana Paijo termasuk pembunuhan yang dilakukannya pada saat menyerang tempat judi Samidi. Entah apa tujuan Paijo yang sebenarnya, tapi yang jelas jamet satu ini sangat licik dan suka mengkhianati orang. Keesokan harinya Hesu pulang ke rumahnya untuk memberi pesan kepada Ahmi yang baru saja sembuh dari luka tusuknya. Hesu lalu mengatakan kalau situasi pergangsteran sedang rumit dan dirinya mungkin akan berada dalam bahaya. Tetapi dia melarang Ahmi untuk melakukan pembalasan. Walaupun kalau dia tewas di tangan anak buah Samidi, Ahmi pun mau menuruti permintaannya asalkan Hesu mau dipanggil ayah. Lagi pula dia juga akan menikahi ibunya suatu hari nanti. Dan dengan senang hati Hesu pun mengiyakan permintaan anak angkatnya itu yang nanti jadi anak tirinya. 고기 내가 사갖고 올게. Hesu kemudian pergi mengunjungi Yongkang untuk melakukan negosiasi. Akan tetapi dia malah diajak untuk berpihak kepada Samidi dan Yongkang memiliki ide untuk menjadikan Hesu sebagai penguasa Guam. Atau dengan kata lain, Hesu harus membunuh Mr. Son. Menurut si Yongkang, ini adalah cara terbaik untuk bertahan di antara para penguasa. Namun Hesu hanya diam dan langsung pergi dari sana. Hesu lalu menemui Mr. Son untuk membujuknya agar segera mengakhiri perang dengan Samidi. Akan tetapi Pak Tua itu sudah memiliki rencananya sendiri. Dan di sini Mr. Son juga menyalahkan Hesu yang tidak membunuh Paijo. Padahal si jamet adalah orang paling berbahaya dan licik di antara semua gangster. Pada intinya Mr. Son akan tetap melanjutkan perang sampai titik darah penghabisan. Amun jar orang kalsel tuh wajah sampai kaputing. Hesu yang tidak habis pikir akhirnya memutuskan untuk bergerak sendirian. Sebelum dia pergi, Mr. Son sempat memberikan hadiah untuk pernikahan Hesu dan Insuk yang gak tahu kapan jadinya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jenny yang sedang dugem di Senoparty. Lalu dia diminta untuk menemani seorang jamet padahal dia bukan pemandu karaoke ataupun atlet pengenceritan. Dan sialnya jamet itu memaksanya untuk anu-anuan yang membuat Jenny langsung menamparnya. Si jamet pun mengamuk seketika dengan menyiksa Jenny sampai babak belur. Hal itu lantas membuat Ahmi marah, apalagi kondisi pacarnya semakin bengep dan bonyok. Sebagai pria sejati yang punya selera, Ahmi pun langsung mendatangi markas jamet yang telah melukai pacarnya. Dan dia tidak peduli meskipun si jamet adalah anak buah Samidi. Dan ternyata si jamet sedang bersembunyi di tempat judi. Dan ketika Ahmi datang, tiba-tiba di waktu yang bersamaan, Hesu dan anak buahnya sedang mencari Ahmi. Lalu sesaat kemudian, dia melihat anak angkatnya sudah sekarat di pinggir jalan. Hesu pun buru-buru membawanya ke rumah sakit. Namun naasnya, Ahmi sudah kehabisan darah dan akhirnya tewas di tempat. Sebagai orang tua, tentu Hesu sangat terpukul atas kematian Ahmi. Dia juga tidak tahu harus berkata apa kepada Insuk. Tapi yang jelas, dia akan segera menemukan dalang dari pembunuhan Ahmi. Malam harinya, Hesu dan satu anak buahnya bertemu lagi dengan pihak Samidi yang diwakili Paijo, si pedebah licik, dan juga atasannya. Dalam pertemuan ini, Hesu ingin mendamaikan pihak Mr. Son dan Samidi agar tidak terjadi perang besar-besaran. Selagi berbincang, tiba-tiba Hesu mendapatkan telepon dari anak buahnya yang baru saja menyiksa pembunuh Ahmi. Dan berdasarkan pengakuannya, dalang dari semua ini adalah si Paijo. Mendengar itu, ekspresi Hesu pun berubah menjadi beringas dan langsung menancapkan pisau di telapak tangan Paijo yang secara otomatis membuat pertumpahan darah pun terjadi. Sialnya, Hesu dan anak buahnya tumbang setelah Paijo mendapatkan bala bantuan. Kemudian Paijo menghampiri atasannya lalu langsung membunuhnya dengan keji. Dan dia pun akhirnya bisa menjadi orang kepercayaan Samidi satu-satunya.
Esok paginya Hesu terbangun dalam kondisi yang sudah diperban. Ternyata dia diobati oleh Paijo. Si jamet sengaja melakukannya karena dia masih peduli dengan persahabatannya. Dia juga meminta maaf kepada Hesu atas kematian Ahmi. Paijo terpaksa membunuhnya karena dia hanya diberi dua pilihan oleh Samidi antara membunuh Hesu atau Ahmi. Jadi dia memilih Ahmi agar Hesu bisa hidup. Paijo lalu menyarankan agar Hesu kembali ke Guam untuk menguasai wilayah tersebut. なら親父思う関心もった。 Paijo kemudian menemui Mr. Son yang sedang mancing mania untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena setelahnya dia langsung mengirim anak buahnya untuk menusuk Mr. Son. Di sisi lain, Hesu sedang beristirahat di puskesmas terdekat sampai lukanya pulih kembali. Tapi kemudian dia didatangi oleh anak buahnya yang tiba-tiba marah. Ternyata Hesu sudah dianggap bersekongkol dengan Paijo dalam percobaan pembunuhan kepada Mr. Son. Oleh karena itu, ada banyak anak buah Mr. Son yang kini mengincar Hesu. 애도 살 수 있었다며. Selain dianggap sebagai pengkhianat, Hesu juga ditinggal minggat oleh Insuk. Janda itu merasa kecewa dengan Hesu karena tidak bisa menjaga Ahmi dengan baik. 서울로 도망가서 같이 살자. Hesu yang sedang penuh dengan amarah akhirnya memutuskan untuk bertindak secara ugal-ugalan. Dia pun pergi mengunjungi Mr. Son yang sedang sekarat karena tusukan anak buah Samidi. Dan tanpa berpikir panjang, Hesu langsung membunuh mantan bosnya karena dia terlalu serakah. Hesu juga melakukan ini agar bisa menguasai wilayah Guam dan menjadi sosok yang lebih dihormati. Setelah membunuh Mr. Son, Hesu langsung menemui Yongkang dan mengembalikan bubuk magic yang pernah dia colong. Dia juga ingin mengajak Yongkang bekerja sama untuk membalaskan kematian Ahmi. あの人と主張し。 Keesokan harinya, Samidi mengumpulkan semua bos gangster di kota Busan termasuk Hesu yang sudah menjadi penguasa wilayah Guam. Dan seperti biasanya, Samidi pura-pura bersikap baik kepada semua orang padahal dia memiliki niat jahat. Di sini Samidi memberikan hadiah obat herbal untuk Hesu karena lukanya masih belum sembuh total. Dan selain Samidi, Yongkang juga memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa. Dan hadiah tersebut adalah sebuah pistol. Hesu pun terdiam sejenak lalu tiba-tiba semua orang langsung terkejut saat melihat Hesu menembak Samidi dan Yang Dong. Selama ini Samidi adalah sumber masalah dari perebutan wilayah, sedangkan Yang Dong adalah orang yang telah mengkhianatinya. Hesu juga berniat membantai semua orang yang ada di sana, tapi salah satu tangan kanan Samidi punya usulan lain di mana mereka semua akan jadi aliansi dan tidak akan saling mengkhianati. Orang itu kemudian mengambil pisau dan langsung menggorok leher Samidi dan menghabisi antek-antek setianya sebagai simbol bahwa dia akan berpihak kepada Hesu. Setelah menyaksikan pembantaian tersebut, Hesu menembak Paijo hingga tewas sebagai pembalasan atas kematian Ahmi. Sejak insiden pembantaian ini, semua bos gangster menjadi segan dan takut kepada Hesu. Padahal dulunya Hesu hanyalah anak buah biasa yang dimanfaatkan oleh bosnya. Namun sekarang dia menjadi penguasa di kota tersebut. Tapi walaupun sudah mendapatkan segalanya, Hesu tetap merasa sedih karena dia telah kehilangan dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Lalu film pun tamat dengan sangat wadaw. Dari film ini kita bisa belajar bahwa harta dan kekuasaan tidak akan ada harganya kalau orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Hidup itu memang penuh dengan serba salah. Sama seperti ngobrol dengan Sony Wakwaw. Wakwaw, wakwaw, wakwaw. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili penghuni kos kamar mandi luar mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.